Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku kelas 12. Alhamdulillah, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Pertama adalah masa penjajahan dan kemerdekaan. Di masa penjajahan dan kemerdekaan ini kita akan membahas tentang peranan tokoh-tokoh Islam dari mulai masa penjajahan dan masa kebangkitan nasional. Kemudian nanti setelah itu adalah pasca kemerdekaan. Selanjutnya, nah tokoh-tokoh yang kita akan pelajari dalam bab ini adalah pertama dalam masa penjajahan ada dua tokoh, yaitu adalah Pangeran Diponegoro dan Teguh Umar. Kemudian masa kebangkitan nasional itu adalah Haji Umar Said, Cokro Aminoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Ahmad Syari. Dan terakhir pasca kemerdekaan adalah Profesor Buya Hamka, Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Kemudian B.J. Habibie atau presiden kita Nurudin Yusuf Habibie. Nah, tokoh-tokoh ini kita pelajari. Memang banyak tokoh yang tidak tersebutkan dalam ini, tapi kita akan mempelajari beberapa tokoh yang sudah tertulis di sini. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang dua tokoh saja, yaitu adalah tokoh yang berperan dalam masa penjajahan dan kemerdekaan. Dari sekian banyak tokoh, kita akan mempelajari pertama adalah Pangeran Diponegoro. Nama aslinya adalah Mustahar, lahir di Yogyakarta tanggal 11 November 1785. Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Hamengkubuwono III dan ibunya adalah Raden Ajeng Mangkarawati. Ini merupakan keturunan dari Kiai Ageng Parambelan. Semenjak masa kecilnya dia bernama Bendara Raden Mas Wijaya dan dididik oleh neneknya langsung bernama Kanjeng Ratu Ageng di Tegalrejo, Magelang. Karena didikan neneknya itu, Diponegoro terkenal dengan kesalehannya dan tidak mementingkan urusan dunia. Kemudian dia lebih tertarik dengan kehidupan keagamaan dan lebih merakyat. Bahkan dia lebih suka tinggal di Tegalrejo, di tempat tinggal yang buyut putrinya, itu adalah itu, dan tidak memilih hidup di keraton. Padahal dia memiliki hak untuk tinggal di keraton karena memiliki darah di sana. Kemudian ketika menjelang dewasa, ketika itu pada masa era Hamengkubuwono kelima tahun 1822 ini dimulai pemberontakannya terhadap keraton. Ketika itu Pangeran Diponegoro ini diangkat selaku perwalian dari Hamengkubuwono V yang baru 3 tahun menjabat ketika itu. Tapi dia menyadari siasat Belanda. Bahwasanya pemerintahan yang ketika itu pemerintahnya diurus oleh Patih dan Nuraja di bawah penguasaan presiden. Dia menganggap bahwasanya kedudukannya sebagai wali sultan, Sultan Hamengkubuwono V ini bertentangan dengan aturan agama sehingga dia menolak diangkat dalam jabatan tersebut. Ketika itu Belanda sudah banyak berpengaruh ya dalam pemerintahan Hamengkubuwono, dalam pemerintahan kesultanan. Kemudian Pangeran Diponegoro di tahun 1825 sampai 1830 ini terjadi perang Diponegoro. Penyebab utamanya itu adalah karena sikap Belanda ini yang tidak tahu diri, dia mulai memasang patok di tanah Diponegoro daerah Tegalrejo, menimbulkan kebencian. Nah, kemudian Belanda itu dinilai tidak menghargai adat istiadat dan adanya eksploitasi rakyat dengan membebani pajak. Otomatis rakyat ini juga merasakan penderitaan, sehingga nanti rakyat itu mendukung penuh sikap Diponegoro. Karena sikap Diponegoro sendiri ini mendapatkan dukungan penuh dari rakyat dan simpati. Kemudian tidak semudah itu Diponegoro melawan Belanda. Dalam perang Diponegoro selama 5 tahun itu, ada saran pamannya GPH Mangkubumi. Diponegoro siasatnya adalah menyingkir dari daerah Tegalrejo dan membuat markas di Gua Selorong. Kemudian perang ini nanti dinamakan dengan menyebutkannya dengan istilah perang Sambil atau jihad di jalan Allah dan melawan penjajah kafir Belanda ketika itu. Perlawanan Diponegoro ini tidak hanya memberikan pengaruh di sekitar saja di daerah Magelang, Jogja dan sebagainya, tetapi sampai memberikan semangat perlawanan terhadap penjajahan Belanda sampai daerah Kedu dan Pacitan. Banyak kiai-kiai juga yang melakukan gerakan-gerakan untuk melawan penjajahan Belanda. Kemudian dalam pertempuran-pertempuran di tahun 1825-1826 atau di awal-awal pertempuran Diponegoro, ini kemenangan berada di pihak Diponegoro. Ada beberapa penyebab, yaitu adalah pertama semangat perang Diponegoro yang masih tinggi. Kemudian siasat gerilya yang dilakukan Diponegoro belum tertandingi. Yang ketiga adalah sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat dalam rangka perang Padri. Jadi pasukan Belanda terpecah. Nah, karena itu
tawaran Belanda untuk melakukan perdamaian sering tolak Diponegoro. Jadi masa awalnya memang Diponegoro ini pasukan Diponegoro berhasil Surakarta memenangi pertempuran, akan tetapi di akhir-akhirnya tahun 1829 pangeran siasatnya Belanda adalah Pangeran Mangkubumi dan Ali Basya Santot eh, Prawiro Rijo mengambil keputusan menyerahkan diri sebelum dikalahkan. Otomatis 1829 ini juga tersebut kira-kira sudah gugur sekitar 2.000 pasukan dari Diponegoro. Mau tidak mau dengan keadaan seperti itu yang semakin menyempit, maka Diponegoro bersedia berunding. Tapi dalam perundingan tersebut Diponegoro diculik, kemudian ditangkap dan diasingkan ke daerah Manado. Dari Jawa ke Manado sangat jauh, itulah salah satu siasat Belanda memisahkan pentolan perlawanan ke daerah yang jauh sehingga perlawanan itu dipadamkan. Maka akhirnya diasingkanlah Pangeran Diponegoro di Manado dan dipindahkan ke Makassar pada tahun 1834. Dan akhirnya wafat di sana di tanggal 8 Januari 1855. Sampai sekarang kalian bisa mendapatkan makamnya untuk berziarah di daerah Makassar. Selain itu kita tahu bahwasanya Pangeran Diponegoro jasanya sangat besar karena melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kita temukan nama-nama Diponegoro ini sering disebutkan sebagai nama jalan di kota-kota. Bahkan juga menjadi nama salah satu universitas. Seperti itu. Itulah salah satu peran Diponegoro. Untuk kurang lebihnya kalian bisa membaca sendiri karena sudah kalian pelajari tentang bagaimanakah perang Diponegoro itu dan biografi Diponegoro dan pelajaran sejarah. Selanjutnya, itulah Teku Umar. Ini adalah salah satu pahlawan perlawanan Belanda dari Aceh. Pahlawan Aceh lahir di Melabu tahun 1854. Dia adalah anak dari seorang ulu balang bernama Teku Ahmad Mahmud. Dia juga memiliki moyang. Moyangnya adalah Datuk Mahdum Sati dari Minangkabau, merupakan keturunan dari Laksamana Modananta dan merupakan perwakilan. Ketika itu dia adalah perwakilan Sultanan Aceh, ya, Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Dia memiliki darah bangsawan ketika itu dan dialah yang mempelopori perlawanan juga melawan Aceh. Dia mulai gerakan melawan melawan Belanda melalui desanya sendiri. Dia mulai dari tingkatan desa, bahkan ketika usia 19 tahun dia sudah berjuang dan sudah akan menjadi kepala desa atau kecik kampung ketika itu. Di umur 20 tahun menikahi dengan Nyak Sofia, putri dari Ulu Balang Belumpang. Ini pernikahan juga ada motif politik untuk membangun kekuatan, membangun nama ketika itu. Kemudian menikahi lagi dengan Nyak Maligai. Nyak Maligai ini adalah putri dari Panglima Sagi ke-25 mungkin. Selain itu, selain menikah dengan dua ini, Tengku Umar juga menikahi Cut Nyadin pada tahun 1890. Ketika itu Cut Nyadin sudah kehilangan suaminya yang gugur dalam perang melawan Belanda di 2 tahun sebelumnya. Maka dia menikahi Cut Nyadin, itu juga merupakan putri dari pamannya Tukunanta Setia. Jadi motifnya ini adalah motif politik untuk memperkuat namanya. Dengan Cut Nyadin, Tengku Umar ini berjuang habis-habisan melawan Belanda. Untuk melawan Belanda, Tengku Umar memerlukan senjata dan perlengkapan perang. Maka dia memiliki siasatnya adalah pura-pura jadi antek Belanda. Dia tahun 1883 ini pura-pura berdamai, kemudian berhasil ketika berdamai dengan Belanda, Umar pun ditugaskan di dinas militer. Jadi dia pura-pura menjadi antek Belanda dan ketika itu berhasil meminta pasukan dan minta menambahkan 17 orang dari Aceh ini untuk menjadi panglima. Akhirnya berhasil, 17 orang diangkat menjadi panglima dan 120 prajurit diangkat. Kemudian 1894 misinya yang untuk mengambil senjata ternyata berhasil terrealisasi di setahun setelahnya. Ketika itu ada kapal Inggris Nisero terdampar disandera oleh Raja Teunan. Umar diminta untuk jadi orang Belanda menganggap bahwasanya Tengku Umar ini punya nama di Aceh. Sehingga dengan Umar bergabung dengan Belanda, otomatis ini istilah kata bisa meredamkan perlawanan Aceh. Itulah yang pikiran Belanda. Akan tetapi Umar sebaliknya, dia bergabung dengan Belanda dengan tujuan untuk mengambil senjata dan nanti akan memberontak. Nanti itu terbukti tahun 1894 ketika itu dia diperintahkan untuk mengambil alih atau menyelamatkan kapal Inggris. Maka Umar meminta dengan syarat dia dipersenjatai dengan persenjataan dan perlengkapan perang yang lengkap. Akhirnya Umar berangkat pasukannya dengan kapal Bengkulan ketika itu dengan membawa 32 pasukan Belanda. Akan tetapi di tengah perjalanan di laut, 32 orang Belanda ini semuanya dibunuh. Mendengar itu ternyata menggemparkan. Kenapa? Karena Tengku Umar yang dulunya dianggap bahwasanya dia pro dengan Belanda, ternyata itu adalah siasat untuk mendapatkan senjata. Maka semuanya itu
Umar kembali berjuang atas nama Aceh. Tetapi 5 tahun setelahnya, 10 Februari 1869, nah 15 tahun setelahnya, rencana menyerang Umar berencana menyerang Mulaboh. Tapi rencananya terdengar terlebih dahulu oleh Belanda dan ternyata gagal. Ketika itu Belanda mengirimkan pasukan Letnan Verburg untuk menyusuri pantai di ujung Kala dari sebelah barat itu. Kemudian ternyata pasukan Umar yang tidak mengetahui bahwasanya Belanda sudah tahu, akhirnya terkepung dan diserang dan dilepaskan tembakan ke pasukan Umar, dan Umar pun syahid ketika itu dengan terkena peluru di dada dan di perutnya ketika itu. Itulah sejarah tentang Teguh Umar, yang tadi juga sudah Pangeran Diponegoro. Selebihnya nanti tentang tokoh-tokoh di era kebangkitan nasional dan era pasca kemerdekaan dengan kita bahas pada video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.